halo semuanya. Kita di sini lagi di Beans Coffee, tepatnya di Jadi lokasinya di Sengkaling Dau. Sengkaling Dau. Sini kita lagi sama Om Arya nih. Kita ini santai-santai aja. Sini kita mau ngomong-ngomong ya terkait detailnya gimana, detail-detail dari Om Arya itu gimana sih, dari pribadinya, dari minatnya, dari overall keseluruhannya, biar kita lebih dekat aja. Sebenarnya santai aja dari teman-teman kita berdua nih dari batch 3 FDI ya, FDI. Federasi Drone Sini Indonesia. kita di tengah-tengah kita ada Om Arya. Halo Om Arya, sehat Om? Halo, sehat. Sehat. Gimana Om? Sekarang perkembangannya akhir-akhir ini di tengah-tengah pandemi, sibuk apa sih Om sebenarnya? Sibuk ini kerja di rumah. Kerja di rumah. Iya, bisa sih, emang semuanya lagi kerja di rumah ya? Lagi semuanya kerja di rumah dah. Iya. Nah, dari Om kita mau tahu lebih detail nih dari Om Arya tuh keminatannya apa, terus feel tesnya di dunia Om Arya di bidang drone dan di bidang sertifikasi itu gimana Om? Nah, ada pertanyaan nih Om dari kita semua. Om Arya kenapa memilih bidang sekarang aeromodeling? Aeromodeling dan drone ya. Iya, Ya sebenarnya kalau aeromodeling dan drone itu satu kesatuan kalau sekarang. Kalau dulu belum ada. Dulu tuh adanya cuma aeromodeling. aeromodeling. Iya, drone belum ada dulu. Terus setelah itu berkembang zaman jadi satu aeromodeling dan drone. Tapi itu buat yang untuk menjadi atlet. Karena aeromodeling kan memang untuk atlet ya, untuk prestasi, untuk perlombaan. Yang drone ini yang masuk di situ yang racing. Oh, Gitu. drone. Nah dulunya ya dulu nggak sengaja sih, saya tuh sebenarnya memang awalnya memang dari aeromodeling mas. Aeromodeling terus berhenti vakum sekitar berapa tahun, kemudian tahun 2016 ketemu lagi sama sebuah pesawat. Kalau aeromodeling itu kan pesawatnya jalan terus tuh, nggak bisa berhenti. Terus kalau mau berhenti ya mendarat. 2016 kok saya ketemu sama pesawat tapi bisa berhenti di udara. Pesawatnya bisa berhenti dan ada kameranya. Ini kayaknya asik nih buat ngejob. Ngejob ya. Jadi basic awalnya ngejob ya Om ya? Iya. Oke, mantap. Ini buat ngejob asik karena waktu itu belum ada. Belum ada untuk ngejob. Nah, terus saya coba beli Phantom 3 standar waktu itu. Ya, nyicil 12 bulan lah. Ya lumayan buat nabung. Nah, terus datanglah itu unit itu Phantom 3 standar tahun 2016 waktu itu. Saya cari tutorial. Ada sih tutorial unboxing terus gimana cara nerbangin, tapi bahasa Inggris semua. Masalahnya Indonesia belum ada. Nah dari situ akhirnya kenapa saya nggak bikin aja yang bahasa Indonesia ya gitu. Ya dari situ saya mulai bikin unboxing dulu, terus saya upload, terus tutorial menerbangkan saya upload. Tuh minatnya langsung wus. Nah, tinggi ya. Ya udah saya terusin sampai sekarang akhirnya. Jadi emang dasarnya tuh dari minat ya kecil ya, minatnya ya wah bisa buat job. Pancing nih ceritanya. Kepancing buat job. Tapi ya ambil dari situ dapat job dari yang lain. Ya cuman ya setelah itu kan setelah akhirnya banyak juga yang bikin review tutorial drone juga yang Indonesia. Nah akhirnya banyak juga yang beli drone. Banyak yang beli drone itu pun industri dokumentasi ngejob pakai drone itu naik juga banyak. Jadi pelaku usahanya sangat banyak. Pelaku usaha. Dan setelah pelaku usaha banyak tentunya kan jadi perang harga kan jadi. Jadi perang harga. Nah, sejak ada perang harga saya berhenti. Tapi banyak juga nih kalangan masyarakat yang bisa beli langsung terbang. Dalam artian tuh just hobi Om. Ya kayak saya dulu awal gitu kan. Bener. Beli sendiri, unboxing itu terbang sendiri. baca bukunya, manualnya ya gitu. Ya itu akan selalu terjadi seperti itu. Cuman saya dulu juga pernah nakal, dulu terbangnya ketinggian. Nggak ada yang ngajarin. Iya. Nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang ngajarin ya. Saya cari tahu sendiri karena saya pikir terbangin drone itu ya masih ada peraturannya lah ya. Ya. Masih ada peraturannya. Saya cari-cari. Oh iya ternyata ada. Dan peraturannya ketat juga. Cuman saat itu masih belum banyak dipublikasikan, masih sosialisasinya kurang. Terus nih Om, ada pertanyaan dari teman-teman juga nih. Semisalnya ada seseorang yang baru beli drone nih, terus dia pengen ikut kayak pelatihan atau pengen ikut kayak pelajaran penerbangan.
yang pertama dia harus lakukan itu menghubungi siapa sih Om? Menghubungi komunitas terdekat aja dulu. Komunitas terdekat. Jadi komunitas itu penting buat teman-teman yang baru punya drone ataupun yang sudah lama punya drone, sudah mahir pun. Komunitas itu penting karena di komunitas kan ada informasi misalkan spare part atau beli drone second atau mau menjual lagi drone-nya itu ada komunitas yang akan membantu hal seperti itu. Nah juga begitu kita ingin belajar dari mana lagi kalau nggak pertama kali, yang gampang dijangkau aja komunitas. Mau telepon ke bandara mau belajar kan ya nggak mungkin, benar. nggak kenal juga susah ya. Itulah jadi komunitas yang komunitas bener. Berarti bisa diambil kesimpulan yang mau ikut kayak pelatihan, ikut apa, minimal harus punya komunitas dulu. Harus ikut komunitas. Usahakan lah ya nggak harus tapi usahakan karena tidak ada ruginya ikut komunitas. Satu kata dari Om Arya itu apa sih Om drone itu? Drone adalah sebuah pesawat tanpa awak yang bisa dioperasikan di udara, darat dan laut. Darat dan laut. Itu drone tanpa awak ya. Tanpa awak. Terus Om, kalau di dunia drone sendiri apakah ada batasan tertentu, misalnya bisa di harga, bisa di kualitas, bisa di jangkauan? Iya, macam-macam sih. Cuma banyak teman-teman yang sering nanya ke saya, mendingan drone tipe apa, drone tipe B, apa mendingan drone tipe C kayak gitu ya. Mereka sering nanya gitu, yang bagus yang mana? Bagus tapi murah gitu. Yang bagus tapi murah. Susah ya memang. Nah, akhirnya saya kembalikan lagi kebutuhan kameranya apa gitu. Kebutuhan kamera. Kalau butuh kameranya yang cuma buat siang hari, yang malam nggak perlu terlalu sering ngambil gambar malam, ya yang murah aja drone-nya. Tapi kalau mau malam juga sering terbang untuk segala macam ya yang agak mahal. Kalau mau butuh untuk pemetaan jadi bisa mengukur skala tanah dari atas itu lebih mahal lagi. Tergantung keperluan sih ya baliknya. Iya. Tergantung keperluan. Jadi kalau emang keperluannya buat hobi, buat sekedar kayak yang lihat dari atas, itu mending yang middle ke bawah. Low end ya. Jadi sang-hilang enggak nyesek. Ya jangan Jangan sampai hilang sih. Benar. Iya. Jangan sampai hilang. Kalau nggak perlu terlalu tinggi, misal cuma 5 meter ya pakai GoPro sama bambu galah. Oh iya benar. Kelihatan kok. Bambu sama galah ya. Karena Om Arya tuh ada aja ya. karena sekarang kan ya para produser yang memproduksi drone kan juga punya tujuan kan, kayak ngembangin drone ini buat apa nih, tujuan pasarnya buat kemana nih gitu. Gak mungkin dong kita beli drone yang tidak sesuai dengan keinginan kita gitu kan. Makanya dari produsen itu ngeluarin produk yang banyak banget nih variannya, cuman buat bisa disesuaikan untuk kebutuhan kita sih sebenarnya gitu. Memberikan banyak pilihan ya. Nah, cuman kalau emang Anda sultan ya, mau beli drone sebanyak apapun terserah Anda. Iya. Jangan sampai kebalik. Jangan sampai kita membeli drone untuk memenuhi kebutuhan produsennya, jangan. Nah, itu jangan, karena nanti sia-sia. Jadi beli drone untuk kebutuhan kita. Jadi ada drone apa, keluar lagi baru sebulan keluar yang baru, beli lagi. Ya kalau nggak perlu ya jangan. kecuali Anda sultan ya. Terus ini ada pertanyaan lagi nih, Ya. Kan di dunia drone ini masih, walaupun udah banyak organisasi-organisasi atau komunitas di bidang drone kan, cuman yang tahu drone ini cuma sedikit ya. Bahkan banyak dari teman-teman di kota-kota besar pun ya cuman tahu drone ya yang pesawat bisa terbang itu, bukan enggak tahu sebenarnya apa sih drone itu gitu. Dan banyak yang menyimpulkan kalau beli drone ini, oh ini drone apa, speknya kayak gimana ya gitu. Nah, sedangkan kan drone sendiri pun faktor utamanya ada dua nih drone-nya sendiri sama kameranya nih. Ya, nah, kalau menurut Om Arya Dega sendiri nih, gimana sih Om cara bisa kayak nyeimbangin
antara milih kualitas dari drone itu sendiri sama kamera dari drone itu sendiri. Itu sebetulnya mengikuti, Mas. Jadi kalau kita menentukan sebuah kualitas kamera, maka pendukungnya ini akan mengikuti, gitu. Jadi Atau kita jadi semakin kita butuh kamera yang semakin bagus, ya. itu pasti nanti sensor kameranya lebih besar. Sensor kamera ya. Iya iya. Sensor kamera lebih besar, artinya nanti bodi kameranya akan lebih besar. Kalau bodi kamera lebih besar, otomatis dia punya bobot yang lebih berat, sehingga membutuhkan drone yang lebih kuat, lebih besar daripada yang kamera yang sekedarnya. Dengan demikian kalau udah semuanya mengikuti semakin besar, harganya juga semakin tinggi. Makin tinggi ya pastinya. Dengan harga yang tinggi, pasti akan diikuti dengan teknologi anti hilang. Anti hilang, nggak boleh tuh anti hilang Itu tuh. mengikuti, jadi gitu. Makanya saya selalu sarankan tentukan dulu kameranya. Nanti ini ngikutin nanti yang lain. Jadi tipsnya nih buat kalian yang masih belum punya drone atau pingin tanya-tanya nih, harusnya aku beli drone yang apa ya? Pastiin kebutuhan kamera kalian dulu nih, mau kamera yang spek apa, baru nanti kita samakan sama spek dari drone itu sendiri ya pastinya. Iya, nanti mengikuti gitu. Berarti kudu tahu kamera dulu. Kamera. Oh, Harus tahu kamera dulu guys. Pelajari jangan- kamera. Apa itu kamera? Jangan sampai nanti udah punya drone ada yang nanya, ini kameranya kalau maksimal ISO-nya berapa? Nggak bisa jawab kan? Gimana? iya benar. Yang penting bagus lah. Jadi sadar diri dulu kita tuh pertama kali beli drone tuh pertama yang dilihat tahan angin apa enggak. Ya, mesti tahan angin enggak ya, ini kecil takutnya takutnya kena angin geser. Oh ternyata kameranya dulu. Iya, Kamera dulu gitu dulu. Karena nanti biar nggak sia-sia, nanti udah beli yang terbaru, yang paling ringkes, tapi ternyata kameranya agak sore dikit udah berintik. Ya zong tuh. Kesel kan? Nah, kita kedatangan teman-teman. Hai, Dari kedatangan batch 3. teman dari batch 3 nih. Halo. Sini nih, sini. Yang sempet nyasar. Enggak apa-apa. Duduk aja. Aku lewat sono. Oh, dari sana nih. Ayo sini. Kumpulin guys, kita berempat dulu. Apa ya, harga sewa drone itu mahal, kamera mahal pun kalau disewain paling cuma nggak sampai 500.000 gitu kan, kenapa yang drone bisa sampai sejuta? Nah, pernah yang tertiba yang paling berat nggak? Sertifikatnya perlu hadiah lain, tahan dulu ya. Tahan dulu apa?